Ratusan petugas kebersihan yang merasa diberhentikan sepihak meluapkan kemarahannya di halaman kantor Wali Kota Sorong Kamis pagi. Sampah dihamburkan di depan pintu masuk utama. Demonstrasi berujung ricuh saat seorang pria diduga provokator menjadi sasaran amuk massa. Petugas kebersihan juga menuntut agar pemerintah menghentikan seluruh operasi pihak ketiga dalam pengelolaan sampah. Mereka meminta Pemkot mendata pekerja yang diberhentikan dan mempekerjakan mereka kembali. Di hadapan wali kota, salah seorang petugas menyampaikan aspirasinya sambil menangis. Juli, tetapi tanggal 30 Juni kami diberhentikan kerja. Tapi puji Tuhan kami sudah dibayarkan semua hak-hak kami. Kami tunggu pelelangan, kami tunggu kontrak, tak kunjung kami dengar itu. Wali Kota Sorong Septinus Lobat menjelaskan bahwa pemerintah akan mengangkat kembali 121 petugas kebersihan yang terdata. Karyawan yang sekarang dirumahkan ini berapa? 121 ya. Jangan tambah-tambah ya. Nanti bawa daftarnya, kasih satu ke saya, kasih satu ke Pak Wakil, nanti kita panggil ya perusahaan yang sekarang menangani untuk kita diskusi dan intinya harus dipekerjakan. Para pengunjuk rasa menduga ada dugaan korupsi dalam penunjukan perusahaan pengelola sampah dengan wakil wali kota Sorong. Dari kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Udah begini, warga bisa kalau nggak ada keluarga. Makanya. Polisi bersama Muspika Kecamatan Batu Jaya terlibat adu mulut dengan pengelola SPBU di wilayah Desa Kerajaan, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kericuan ini terjadi lantaran pengelola SPBU menolak untuk dilakukan pembongkaran saluran drainase di depan pintu masuk SPBU karena dinilai akan mengganggu operasional SPBU tersebut. Pembongkaran dilakukan untuk proses normalisasi saluran drainase yang terhambat dan kerap membuat rumah warga terendam banjir. Warga pun geram dengan sikap arogansi pengurus dan pengelola SPBU hingga nyaris main hakim sendiri. Terus akhirnya berhasil membongkar proses normalisasi pembersihan drainase saluran air di sepanjang Jalan Raya Batu Jaya, Karawang. Emang warga kita kebanjiran karena gara-gara POM. Kenapa POM tidak mau dibongkar? Makanya saya turunnya langsung ke lapangan. Jadi kita musyawarah sama Pak Polsek dan Pak Koramil. Diketahui saluran air atau drainase yang tersumbat di kawasan tersebut kerap menjadi penyebab rumah warga terendam banjir. Dari Karawang, Jawa Barat, Dwi Setiawan melaporkan. Pemirsa Sindo Today, kita awal dengan informasi kericuhan mewarnai penertiban pedagang kaki lima di Tulang Bawang, Lampung. Pedagang menolak direlokasi dan melawan petugas saat lapak mereka ditertibkan. Kericuhan mewarnai penertiban pedagang kaki lima di Jalan Lintas Timur yang berada di Pasar Modern Unit 2 Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Sejumlah pedagang melakukan perlawanan, bahkan nyaris baku hantam dengan petugas gabungan Satpol PP dan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang akan melakukan penebangan pohon serta merelokasi puluhan kios pedagang kaki lima. Sejumlah pedagang menangis histeris tak terima lapak berjualan mereka ditertibkan dan menyayangkan sikap petugas yang dianggap arogan. Para pedagang menolak untuk direlokasi lantaran lokasi relokasi yang berada di lantai 2 Pasar Modern Unit 2 dianggap kurang layak dan sepi pembeli.
Kenapa kami katakan ini arogan dan brutal? Karena belum ada solusi yang tepat buat penempatan pedagang. Yang pastinya jangan diperintir permasalahan ini bahwa pedagang Pasar Uni 2 tidak mau maju, bukan. Akhirnya kericuhan dapat segera diredam oleh petugas kepolisian dan TNI yang berada di lokasi. Sedangkan proses pembongkaran dan penebangan pohon tetap dilanjutkan. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Sementara kericuhan juga mewarnai eksekusi lahan di Medan, Sumatera Utara. Sejumlah warga dan pekerja terlibat bentrok hingga terluka. Kericuhan terjadi saat warga mengejar salah seorang pekerja yang hendak memasang pembatas saat eksekusi lahan seluas 17 hektar di kawasan Jalan Aluminium 1, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Salah seorang warga yang diduga terlibat dalam pengejaran tersebut ditarik petugas dari kerumunan massa yang mengalami luka di kepala. Adapun tanah sengketa ditempati warga yang bermukim di 3 lingkungan selama puluhan tahun. Warga juga mengaku membayar pajak setiap tahun. Kita punya surat tanah antara si Parinduri kan kawan-kawan lah, kita nggak tahu tuh. Parinduri itu siapa? Parinduri itulah sebagai penggugat dan tergugat di sana. Kita tidak kenal. Dia belum pernah jumpa dengan... Nggak pernah. Dan mereka nggak pernah menguasai tanah ini? Nggak pernah menguasai tanah ini. Berarti apakah ada permainan mafia? Nah, kita menduga itu, tapi kan kita tidak bisa menyampaikan seperti itu. Kericuhan membuat eksekusi lahan pun ditunda. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Tolak PHK sepihak, warga Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat berunjuk rasa. Sempat terjadi kericuhan saat unjuk rasa berlangsung. Aksi saling dorong antara warga dengan petugas terjadi di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Warga menolak pemutusan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh pihak TPST. Para pengunjuk rasa yang mayoritas adalah warga sekitar ini merangsek masuk dan menjebol pagar pintu masuk. Mereka membawa spanduk bertuliskan tuntutan di antaranya menolak sistem outsourcing dan menyerap tenaga kerja lokal. Kita dijanjikan pada saat ngebangun ini yang akan kerja adalah orang Bantar Gebang. Betul. Bukan orang mana-mana melalui online segala macam. Online itu goib. Hak dia menerima siapapun. Tahu-tahu kita dapat jawaban tidak diterima. Apa kita punya kekuatan di situ? Enggak ada. Kita punya kekuatan hukum adat hari ini. Para pengunjuk rasa lainnya mengancam akan menutup aktivitas pengolahan sampah RDF dan TPST Bantar Gebang jika tuntutan mereka tidak dapat dipenuhi oleh pihak pengelola. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.